Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Wangsa, NIM 111 COM C. Saya di sini akan menjelaskan tentang mata kuliah Sistem Informasi tentang infrastruktur IT. Oke, yang pertama itu infrastruktur IT. Apa itu? Sekumpulan perangkat fisik dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan perusahaan. Habis itu, IT juga memiliki komponen infrastruktur seperti hardware, software, layanan manajemen data, layanan integrasi, sistem telekomunikasi atau jaringan. Habis itu dia memiliki aplikasi perangkat lunak perusahaan, misalnya SAP, Oracle, Microsoft, BEA, PeopleSoft, dan yang terakhir platform internet. Oke, di sini ada infrastrukturnya. Uh, Dia dibangun tahun 1959. Pertama kali diperkenalkan IBM tahun 1958 dan sampai diisi tahun 1965. Habis itu di sini ada multiple client atau server network entire. Yang pertama dari data, habis itu dia menuju ke sel production accounting HR, masuk ke application server, ke web server, dan dia terhubung dengan internet dan masuk ke klien atau ke komputernya. Dan infrastruktur IT kan, teknologi sebagai penggerak dari evolusi infrastruktur, hukum Moore, dan kekuatan dari mikroprosesor. Kekuatan mikroprosesor menjadi 2 kali lipat setiap 18 bulan. Habis itu kekuatan komputasi menjadi 2 kali lipat setiap 18 bulan. Harga komputasi berkurang setengahnya setiap 18 bulan. Itu yang dikatakan Gordon Moore tahun 1965. Penyimpanan data meningkatkan jumlah data yang disimpan setiap tahunnya. Hukum Law, hukum Moore, dan performa dari mikroprosesor. Itu dari tahun 1970 sampai tahun 2012. Di sini hukum Moore adalah salah satu hukum yang terkenal dalam industri mikroprosesor. Dia menjelaskan tingkat pertumbuhan kecepatan dari mikroprosesor itu tersendiri. Beliau pertama kali dikenalkan oleh Gordon E. Moore dari salah satu petinggi dari Intel, bahwasanya pertumbuhan dan kecepatan perhitungan mikroprosesor itu dia mengikuti rumusan eksponensial. Penurunan biaya dalam pembuatan chip secara tidak langsung. Hukum Moore menjadi feedback untuk mengendalikan laju peningkatan jumlah transistor pada keping IC, ya kan? Nah, di sini hukum Moore telah mengendalikan semua orang-orang bersama-sama mengembangkan prosesor. Dari ini semua, alasan-alasan yang ada di sini, pemakaian transistor akan terus meningkat, terus meningkat hingga ditemukannya teknologi yang lebih bagus dan lebih efisien, lebih gampang digunakan. Dan itu akan menggeser mekanisme kerja dari transistor. Oke. Teknologi sebagai penggerak dari evolusi infrastruktur. Hukum dari Metcalfe. Nilai atau kekuatan jaringan telekomunikasi. Itu dia sebanding dengan kuadrat jumlah pengguna yang terhubung dari sistemnya. Itu yang dikatakan oleh Robert Metcalfe. Infrastruktur TI memiliki tujuan komponen utama. Yang pertama, platform perangkat keras komputer kan, sama seperti tadi, itu kita menggunakan hardware. Habis itu platform dari sistem informasi. Yang ketiga, kita mempunyai aplikasi perangkat lunak perusahaan. Jadi kita mempunyai software yang udah disediakan perusahaan itu kayak dari Microsoft. Habis itu manajemen dan penyimpanan data. Habis itu ada platform jaringan atau telekomunikasinya, platform internet, sama layanan integrasi sistem konsol. Di sini ada SOA, Service Oriented Architecture. SOA itu sebuah arsitektur kerangka kerja berbasis standar terbuka yang memungkinkan perusahaan-perusahaan lain itu untuk saling mengintegrasikan data yang sebelumnya hanya tersimpan oleh perusahaan itu tersendiri dan di organisasi masing-masing gitu dari yang lain. Oke, sekian dari presentasi saya. Maaf apabila ada kesalahan.
Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari sebuah kesalahan, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Sekian, nama saya Dede Wangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.